Halo anak-anak semuanya. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Nah, untuk ketua kelas silakan pimpin doa untuk pembelajaran pada hari ini. Ya, untuk anak-anak semuanya, Ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak. Apakah semua hadir atau ada yang izin? Ya, terima kasih anak-anak untuk semuanya sudah hadir dalam pembelajaran pada hari ini. Di sini Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat nggak kita minggu lalu belajar tentang apa? Ya, Dandi silakan. Ya, benar sekali ya, minggu lalu kita belajar tentang programmer, apa itu programmer dan apa itu pemrograman. Jadi anak-anak, programmer itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk membuat, merancang, dan mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Mereka adalah orang yang menulis kode-kode yang diperlukan untuk menjalankan suatu program komputer. Pekerjaan mereka meliputi menulis, menguji, dan memperbaiki kode-kode tersebut agar aplikasi atau program yang dibuat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang diinginkan. Sedangkan programmer adalah sedangkan pemrograman adalah proses membuat atau menulis rangkaian instruksi yang dikenal sebagai kode komputer untuk menjalankan suatu fungsi atau tugas-tugas tertentu. Nah, ini melibatkan pemilihan bahasa pemrograman yang tepat, merancang algoritma, menulis kode, menguji, debug, dan juga memelihara kode tersebut. Nah, pemrograman dapat digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pengembangan perangkat lunak, pembuatan aplikasi, pembuatan web dan mobile, hingga pengembangan permainan komputer. Baik anak-anak semuanya, jika anak-anak ingin menjadi programmer yang sukses, anak-anak harus rajin latihan dan tetap semangat untuk latihan kode program. Oke, ada pepatah mengatakan bahwa ada seorang tukang batu yang ingin membelah batu yang sangat besar. Nah, tukang batu itu mulai memukul batu tersebut. Pada pukulan pertama, batu itu tidak terjadi apa-apa. Artinya tidak retak, tidak belah. Dan kemudian pukulan kedua, batu itu mulai retak sedikit. Sehingga pukulan yang ke-99, batu itu sudah mulai retak dan sudah hampir retaknya itu hampir semuanya. Dan pukulan ke-100, batu itu belah. Jadi, apa yang perlu kita lihat dan apa yang perlu kita lihat? Oke. Dalam membelah batu, tukang batu, bukan pada pukulan ke-100 lah yang membuat batu itu terbelah. Namun, ada proses yaitu pada pukulan batu yang pertama, kedua, ketiga, hingga pukulan batu yang ke-99, batu itu mulai retak. Dan pukulan ke-100 lah, batu itu mulai belah. Artinya anak-anak semua, jadi anak-anak itu jika ingin mencapai sesuatu, pastinya ada proses, pastinya ada latihan yang serius, dan pastinya dari proses tersebut akan membuahkan hasil. Jadi anak-anak tetap harus semangat dan rajin latihan kode program untuk menjadi seorang programmer. Ya, oke, selanjutnya kita akan mulai belajar tentang dasar-dasar pemrograman, yaitu tentang skema looping. Skema looping itu ada for, ada do while, dan ada juga while do. Oke anak-anak,
Ibu di sini izin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama, nanti anak-anak akan melakukan diskusi dan tanya jawab tentang penulisan kode program skema looping. Kemudian anak-anak akan melakukan diskusi dan tanya jawab tentang penulisan kode program skema looping dan dapat membedakan penulisan kode program skema looping dengan benar. Terus itu anak-anak nanti setelah berakhirnya kegiatan, anak-anak belajar mengajar dengan materi penulisan kode program skema looping. Nanti anak-anak bisa menulis kode program dengan skema looping dan program berjalan tidak error. Kayak gitu. Jadi anak-anak bisa lihat sendiri di layar ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, metode pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah project based learning. Anak-anak nanti akan membentuk kelompok dua orang dalam setiap satu kelompok. Baik, untuk anak-anak semuanya, di sini ibu akan memberikan permasalahan. Nah, permasalahan yang pertama, Andi ingin menampilkan bilangan dari 1 sampai 100. Namun yang ditampilkan hanya bilangan ganjil. Buatlah program yang bisa menampilkan bilangan ganjil dengan batas 100. Artinya, anak-anak di sini akan membentuk kelompok, yaitu satu kelompok terdiri dari 2 orang, dan kalian harus menyelesaikan permasalahan Andi yang ingin menampilkan bilangan dari 1 sampai 100, namun yang ditampilkan hanya bilangan ganjil. Nah, di sini anak-anak harus menganalisis terlebih dahulu menggunakan dalam permasalahan ini apakah menggunakan skema looping yang for atau skema looping yang dual. Kemudian permasalahan yang kedua, Dewi ingin menampilkan bilangan dari 1 sampai 50. Namun yang ditampilkan hanya bilangan prima saja. Buatlah program yang bisa menampilkan bilangan prima dengan batas 50 program. Nah, apa yang harus digunakan dan bagaimana contoh penulisan programnya? Nanti untuk anak-anak setiap kelompok silakan buat permasalahan 1 dan permasalahan 2, lalu bagaimana kode penulisannya dan menggunakan skema looping apa, menggunakan for atau dual. Ya, anak-anak silakan kerjakan permasalahan ini dengan kelompok anak-anak sendiri.